Saat mendengar istilah putri duyung, kita pasti langsung teringat pada sosok ikan berkepala manusia yang biasanya diceritakan di film fiksi ataupun cerita dongeng anak. Sejauh ini sosok putri duyung hanyalah dianggap mitos semata. Tapi, tahukah kamu ada beberapa orang yang benar-benar meyakini bahwa putri duyung adalah nyata? Hingga saat ini keberadaan putri duyung masih kerap menjadi perdebatan mengenai keberadaannya. Tapi ternyata kisah putri duyung ini pernah ditulis dalam kitab-kitab Islam oleh para ulama terdahulu. Apakah ini pertanda jika putri duyung itu benar-benar ada? Yuk simak video ini sampai habis. Asal-usul putri duyung menurut Islam diceritakan dalam kitab ulama. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terupdate dari kami. Asal-usul putri duyung. Putri duyung kerap kali dikaitkan dengan legenda dan makhluk mitologi. Legenda putri duyung diketahui pertama kali berasal dari kawasan Suriah, pada ribuan tahun sebelum Masehi. Konon katanya, ada seorang dewi bernama Dewi Atargatis, ia tak sengaja membunuh kekasihnya. Karena ia tak sanggup menahan malu, akhirnya ia menceburkan diri ke dalam danau dan merubah dirinya menjadi ikan. Tetapi sayangnya Dewi Atargatis tidak bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi ikan. Ia hanya bisa berubah wujud menjadi ikan mulai dari perut ke bawah saja. Sedangkan kepalanya tetap manusia. Mitologi Yunani menjelaskan bahwa putri duyung akan menjadi cobaan yang berat bagi para pelaut. Barang siapa yang tergoda, maka ia akan menemui ajalnya. Putri duyung menurut pandangan Islam. Dalam kitab Ajuibah Az-Zarqani, putri duyung dipanggil dengan sebutan Admiyatul Bar yang artinya manusia laut, sedangkan dalam kitab Hayah Al-Hayawaan Jilid 1 putri duyung disebut dengan sebutan Insanul Ma, dan Syaihul Bar yang berarti putri duyung yang jantan. Kitab ini memang kitab yang banyak membahas tentang berbagai jenis hewan unik dan langka yang ada di dunia. Dijelaskan bahwa keberadaan putri duyung ada di Laut Syam. Berikut terjemahan dari publikasi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, STIQ, isi Karimah mengenai deskripsi putri duyung dalam kitab Hayah Al-Hayawan Jilid 1 halaman 46. Artinya, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan ini di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan. Dan disebutkan, sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia dan dia memiliki jenggot yang putih, mereka menamainya dengan Syaih Al-Bahr. Jika dia dilihat oleh manusia maka mereka senang. Terdapat juga kitab Hasyiah Al-Bujairimi Jilid 4 atau Tufah Al-Habib, Al-Ashar Al-Hatib yang membahas tentang putri duyung. Dalam kitab ini putri duyung disebut Bana'at Ar-Rum. Dijelaskan bahwa putri duyung memiliki ciri rambut yang terurai panjang berwarna coklat. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Bana'at Ar-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang. Warnanya condong ke coklat-coklatan, memiliki farj, kemaluan, dan payudara. Dapat berbicara namun tidak dapat dipahami, mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Tufah Al-Habib, Al-Ashar Al-Hatib, 4325. Hukum menikahi putri duyung. Dalam kitab Ajuibah Az-Zarqani, Imam Az-Zarqani menyatakan bahwa putri duyung termasuk ke dalam kelompok hewan hingga tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh menikahinya. Dan jika disetubuhi, maka pelakunya harus dihukum ta'adib atau ta'azir, hukuman yang bukan had karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya, Ajuibah Az-Zarqani hal 46. Sedangkan untuk memakannya diperbolehkan. Seperti melansir dari laman Fakultas Adab Humaniora UIN Bandung, salah satu ulama kontemporer, Ibnu Utsaimin.
Penampakan Putri Duyung di Ambon. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa Putri Duyung bukan pertama kali terlihat di lautan Ambon. Video penampakan Putri Duyung tersebut sempat viral di TikTok hingga disaksikan sebanyak 7 juta tayangan, 5,7 ribu komentar, dan 585 ribu like. Banyak netizen yang terkejut dengan adanya penampakan Putri Duyung di Pantai Latulahat, Ambon. Sebelumnya, masyarakat juga pernah melihat penampakan Putri Duyung di Pantai Seilale, Ambon. Terdapat mitos yang mengatakan jika Putri Duyung menampakkan diri maka bisa jadi merupakan sebuah pertanda akan ada suatu kejadian besar. Kejadian yang muncul bisa berupa peristiwa yang baik atau buruk. Penampakan Putri Duyung di Israel. Penampakan Putri Duyung di Kiryat di Israel ini merupakan insiden yang cukup besar, hingga melibatkan media, publik, dan pemerintah untuk mengungkap kebenaran penampakan Putri Duyung misterius tersebut. Pada tahun 2009, terdapat beberapa orang yang mengatakan bahwa ada makhluk menyerupai seorang gadis muda yang sering ditemukan di pantai dan berenang di dalam air yang menyerupai Putri Duyung. Hingga pemerintah akhirnya terlibat dan mengeluarkan sayembara. Bahwa siapa yang berhasil memberikan bukti kuat tentang keberadaan Putri Duyung, maka ia akan diberi hadiah sebesar $1 juta. Hingga NBC ikut mencari tahu keberadaan Putri Duyung tersebut dan melakukan penyelidikan sendiri dengan kru film. Mereka merekam keadaan laut mulai pagi hingga malam, untuk bisa mendapatkan rekaman Putri Duyung. Lalu pada suatu malam, para kru mengaku melihat sesosok manusia mencelupkan diri ke dalam air. Kemudian kru peneliti mengikuti sosok tersebut dan merekamnya di kamera. Tapi sayangnya tidak berhasil, semua rekaman lalu dipindahkan ke Pusat Penelitian Laut Pesisir di Los Angeles. Hingga Michael Schacht, yaitu seorang direktur pusat, memeriksa bukti dan menyimpulkan bahwa kemungkinan sosok tersebut adalah Putri Duyung sangat tinggi.